ada pekerja migran dari Perembun itu baru 1 minggu bekerja di Malaysia kemudian meninggal. Pekerja migran ketika bekerja di majikan itu dianggap majikan itu sudah membeli. April 2023 ya, 2023 itu di Kebumen rame, Mbak. Rame kasus persidangan. Karena banyak yang jadi korban Banyak yang menjadi korban. Oke. Setelah sekitar 10 hari hilang kontak itu ada laporan dari KBRI bahwa Revi ini kemudian ditahan oleh kepolisian di Jepang. Oke, itu kasusnya apa? Belum tahu. Kita belum tahu. Oke, Sobat Cendekia masih ingat dengan episode yang sebelumnya ya, masih bahasin soal migran care. Dan Rina pengen tanya, apakah masih minat buat pergi ke luar negeri, buat kerja ke luar negeri? Nah, kalau masih minat sepertinya patut banget sih nyimak obrolan kita yang kali ini masih dengan Pak Anas dari Migran Care di bidang advokasinya ya, dan juga ketuanya, ketua atau kepala nih ya? Ketuanya ya, Ketua Migran Care Kebumen. Dan ya mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan teman-teman kalau misal mau memutuskan buat bekerja ke luar negeri. Karena kita akan ngobrolin hal-hal yang sedikit sensitif nih di episode kali ini. Ya, ini terkait dengan kasus-kasusnya ya. Jadi ternyata bekerja di luar negeri itu bukan hanya enak-enaknya aja ya, Pak ya. Iya, tapi ternyata tadi kita ngobrol di belakang itu juga banyak kasus-kasus yang menimpa para pekerja migran. Nah, sebelum kita ke kasus nih Pak, untuk masyarakat Kebumen sendiri, ini paling banyak gitu ya, paling banyak ke negara mana aja mereka diberangkatkan? Oke, kalau pekerja migran asal Kebumen itu lebih banyak ke beberapa negara di Asia gitu ya. Salah satunya Malaysia, kemudian Hong Kong, terus kemudian nomor ketiga itu adalah Timur Tengah, ada Arab Saudi, kemudian Singapura gitu, dan negara-negara lain gitu. Oke, termasuk Jepang ya Pak? Nah, Jepang ini baru-baru ini, Jepang, kemudian Korea ini menjadi salah satu negara tujuan favorit di Kebumen. Ini baru-baru ini, baru sekitar 2 atau 3 tahun belakang setelah COVID. Oh, setelah COVID ya, ini negara menjadi salah satu primadona ya. Betul. Atau mungkin karena gajinya di sana lebih gede daripada negara-negara yang lain. Iya, betul. Gajinya lebih gede, terus kemudian lebih terjamin. Artinya terjamin itu mereka bekerja lebih aman di Jepang maupun di Korea itu gitu. Oke, kenapa lebih aman Pak? Tapi kan bukan berarti ketika dikatakan bekerja di sana lebih aman itu tetap ada kasus kan ya Pak ya? Iya, tetap ada persoalan. Lebih amannya karena mereka bekerja di sektor-sektor industri. Ini pengawasannya, kemudian keamanan bekerjanya itu lebih terjamin dibanding dengan bekerja di sektor rumah tangga misalkan seperti itu, atau di sektor perkebunan. Nah, ini lebih aman di sektor industri. Industri, gitu. Nah, ini dari beberapa negara tadi ya Pak ya, boleh di-spill dong kira-kira ya negara mana aja yang memang paling banyak menangani kasus gitu. Tapi biasanya mungkin kalau negara-negara baru kayak yang Jepang, Korea itu belum terlalu banyak ya Pak ya. Belum, ini kalau negara-negara yang lama kayak Malaysia, Hong Kong dan lain-lain, apakah kasus yang menimpa pekerja migran masyarakat Kebumen ini juga banyak Pak? Ya, kalau di negara yang paling banyak persoalannya adalah Malaysia sama Timur Tengah gitu ya. Jadi kalau Malaysia itu teman-teman dari Kebumen bekerja di Malaysia itu beragam. Ada di sektor rumah tangga, kemudian ada di konstruksi, juga di kelapa sawit, juga di pabrik gitu. Nah, kasus yang paling banyak adalah di sektor kelapa sawit dan sektor rumah tangga. Kasusnya apa nih Pak kalau boleh tahu? Nah, yang paling banyak adalah soal gaji. Jadi mereka tidak digaji atau gajinya tidak full. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah soal dokumen. Ada pemalsuan dokumen, terus kemudian dokumen ditahan oleh paspor itu ditahan oleh majikan. Nah, ini yang mendominasi di Kebumen. Terus yang ketiga adalah termasuk kasus-kasus yang meninggal dunia. Ada juga Pak? Di Kebumen di tahun 2024 ini, kalau
data yang masuk di Migrancare Kebumen itu ada sekitar 10 orang yang ini meninggal. Lumayan banyak sih Pak. Itu karena apa Pak? Macam-macam. Ada yang kecelakaan kerja, terus kemudian ada yang sakit. Gitu. Nah, baru-barusan kemarin sekitar 2 minggu yang lalu ada pekerja migran dari Perembun itu baru 1 minggu bekerja di Malaysia kemudian meninggal. Gitu. Karena kaget juga mungkin ya, shock dengan pola kerja di Malaysia gitu. Mereka bekerja di kelapa sawit, mungkin pekerjaannya lebih berat, terus kemudian ikut orang harus ditarget dan sebagainya seperti itu, sehingga sakit kemudian meninggal dan itu sudah dipulangkan. Nah kalau misal terkait dengan kasus kayak yang tadi ya Perembun itu karena memang meninggal di tempat kerja, apakah memang dari pihak-pihak sana itu juga bertanggung jawab atas meninggalnya karyawannya Pak? Nah kalau dari perusahaan biasanya hanya mengurus di kepulangannya gitu. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepulangan jenazah di Malaysia misalkan itu diuruskan. Nah, tapi yang paling banyak ya di Kebumen itu yang meninggal itu adalah mereka yang berangkat non prosedural. Nah, ini yang menjadi rumit karena kalau non prosedural itu pemerintah juga biasanya akan ogah-ogahan juga gitu ya. Karena ya salahnya siapa nggak prosedur gitu ya. Mereka akan menyalahkan pekerja migrannya kenapa tidak berangkat secara prosedural gitu. Nah, mereka memilih non prosedural ya harus tahu resikonya, konsekuensinya gitu kan. Nah, ini yang kadang menyulitkan untuk pemulangan jenazahnya. Nah, kalau mereka misalkan atau dari dinas itu agak kesulitan, biasanya kita mendampinginya itu mencarikan upaya-upaya lain, upaya-upaya misalkan kita bersurat ke KBRI yang terus kita meyakinkan KBRI bahwa ini keluarga termasuk di Indonesia keluarganya tidak mampu gitu. Kita buktikan dengan minta surat dari desa, terus kemudian dari keterangan-keterangan pihak-pihak terkait gitu, dari Naker misalkan. Nah, menyatakan bahwa ini memang tidak mampu dan ingin dipulangkan. Nah, biasanya ada seperti itu. Kadang juga ada yang di Malaysia misalkan itu ada paguyuban orang-orang Kebumen seperti itu. Nah, mereka membantu untuk memulangkan jenazahnya ini gitu. Kalau memang terjadi hal-hal tersebut gitu. Betul. Ya. Satu lagi Pak yang terkait dengan tadi ya masalah gajinya tidak sesuai, terus penanganan paspor sehingga nggak bisa pulang gitu ya. Apakah dari mereka ini juga nggak ada keinginan buat membebaskan diri ya gitu? Nah, kadang gini Mbak, mereka itu kalau misalkan, jadi mereka tidak berdokumen di luar negeri itu berbagai hal gitu ya penyebabnya. Salah satunya misalkan mereka jarak antara tempat bekerja dengan kantor perwakilan itu jauh. Gitu. Kemudian mereka kadang takut karena sudah ilegal atau non prosedural mau keluar dari tempat bekerja itu takut, nggak berani. Gitu. Nah ini yang beberapa hal ini yang menyebabkan mereka tidak mengurus dokumen-dokumen itu. Gitu. Nah ini terkait dengan masalah-masalah itu di negara Malaysia ya. Malaysia. Nah negara-negara lain kita kira-kira permasalahannya 11-12 juga dengan negara Malaysia? Iya, atau justru sama, ada yang lebih kompleks, lebih rumit dari permasalahan Malaysia ini? Iya hampir sama sebenarnya kasus-kasus itu di Timur Tengah misalkan. Cuma persoalan-persoalan misalkan di Timur Tengah itu kan negara yang lebih tertutup gitu ya. Di Timur Tengah di Arab Saudi masih menggunakan sistem kafala. Sistem kafala itu sistem kayak perbudakan gitu. Jadi pekerja migran ketika bekerja di majikan itu dianggap majikan itu sudah membeli, sudah beli mereka sehingga mereka itu bisa melakukan apapun kepada pekerja migran. Gitu. Nah ini yang sistem-sistem ini yang masih masih berlaku, walaupun sekarang sudah ada perbaikan dari pemerintah Indonesia gitu, untuk menghapus sistem-sistem itu. Tetapi di majikan di luar negeri itu masih tetap menggunakan sistem-sistem itu. Gitu. Dan ada juga nggak Pak kayak kasus-kasus perdagangan orang nih? Ya, perdagangan orang banyak juga. Nah kemarin di bulan
April 2023 ya. 2023 itu di Kebumen rame, Mbak. Rame kasus perdagangan karena orang. banyak yang jadi korban Banyak atau? yang menjadi korban. Oke. Nah, ini ke Jepang. Oke, ke Jepang, dan itu melalui prosedural atau dia ini ilegal, Pak? Nah, ini yang apa? Sebenarnya mereka dijanjikan secara prosedural, tetapi karena tidak jadi berangkat, tidak bisa berangkat, ya. Nah, mungkin mereka memang tidak mempunyai job order di luar negeri. Ya, mereka sudah menampung, sudah mengumpulkan calon pekerja migran, tetapi mereka tidak mempunyai job order karena ditagih terus oleh teman-teman yang mau bekerja, akhirnya diberangkatkan lewat travel. Jadi lewat travel di Jakarta gitu, mereka bekerja di negara Jepang. Nah, ini yang kemudian bermasalah. Ada yang sampai penyiksaan, kemudian ada yang lapor gajinya tidak sesuai atau pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Mereka memberontak, kemudian lapor ke pemerintah atau ke KBRI gitu. Nah, ketika ditelusuri ternyata mereka dari Kebumen ini sudah banyak yang berada di Jepang. Nah, ini yang kemudian dirame, kemudian salah satu pengirim yang di Kebumen ini ketangkep. Oke. Nah, ini Pak, orang-orang kan juga masih banyak yang awam ya terkait dengan perdagangan orang. Kira-kira tuh kalau misalkan kita ya pengen tahu ciri-cirinya nih yang bau-bau perdagangan orang tuh yang seperti apa nih, Pak? Nah, biasanya yang paling gampang adalah iming-imingnya, Mbak. Biasanya mereka memberikan janji-janji yang menggiurkan. Misalkan gajinya besar gitu. Gajinya besar melebihi gaji yang normal. Misalkan di Jepang itu biasanya 10 juta misalkan ya. Ini bisa sampai 20 juta gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prosesnya adalah proses yang instan atau cepat gitu. Tidak melalui pelatihan bahasa, pelatihan lainnya. Mereka akan langsung bekerja ke luar negeri dengan yang cepat gitu. Nah, ini yang sering digunakan oleh sindikat-sindikat perdagangan orang ini untuk merekrut atau mencari mangsa-mangsa itu. Nah, itu hal itu yang kemudian ditangkap oleh teman-teman dan itu diterima begitu saja. Mereka tidak curiga gitu. Kalau misalkan masa sih ke luar negeri janji prosesnya gampang, gajinya besar, semudah ini gitu, tanpa pelatihan bahasa, tanpa apapun gitu, mereka bisa ke sana. Nah, ini harusnya menjadi sebuah pertanyaan yang besar gitu ya bagi mereka-mereka yang memang mau berangkat ke luar negeri dengan iming-iming gajinya gede dan prosedurnya gampang gitu ya. Karena memang ada prosedur-prosedur panjang yang harus dilalui ya, Pak. Ada pelatihan bahasa wajib gitu ya. Karena sebagai bekal juga. Nah, kalau terkait dengan bahasa nih, Pak, ada nggak pernah menangani kasus yang kayak ini anak di sana di luar negeri bermasalah hanya karena kemampuan berbahasanya nih yang kurang? Banyak sekali, Mbak. Itu kasusnya tentang apa, Pak? Nah, biasanya mereka yang berangkat dengan itu tadi ya, dengan tanpa ada pelatihan, kemudian diiming-iming yang besar itu tadi, mereka di luar negeri menjadi satu kendala. Tidak bisa berkomunikasi. Contoh misalkan ketika majikan menyuruh A gitu, dia melakukan B ya karena nggak bisa bahasanya gitu ya. Tidak tahu bahasanya. Terus kadang juga di pelatihan bahasa misalkan mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bahasa untuk sehari-hari gitu. Bahasa umum mungkin ya. Bahasa gitu ya. Jadi mereka ketika calon pekerja migran ini sudah belajar bahasa itu di Jepang atau di luar negerinya tidak bisa menggunakan itu karena bahasanya itu bukan bahasa keseharian. Komunikasi sehari-hari gitu ya. Nah, ini yang jadi persoalan juga. Berarti memang kalau mau keluar negeri juga harus persiapan soal bahasa. Betul, bahasa sangat penting. Sangat penting. Nah, Pak, ini saya juga penasaran dengan apa yang Bapak bawa nih ke sini nih. Ini sepertinya sebuah kasus ya. Sebuah kasus yang baru-baru ini ditangani sama Bapak ya. Betul. Kalau boleh tahu kasus tentang apa nih, Pak? Nah, ini kasus yang kita tangani baru-baru ini adalah kasus pekerja migran yang berada di Jepang. Jadi
anak atau pekerja migran ini namanya Revi Cahya Widisulihatun. Nah, ini calon pekerja migran yang sudah pengalaman sebenarnya, pengalaman di tahun 2018 dia bekerja ke Malaysia 3 tahun, kemudian pulang dari Malaysia itu usaha di rumah, membuat butik gitu. Awal berdiri butik berjalan lancar, kemudian dibesarkan sampai pinjam modal ke bank gitu. Nah, berjalannya waktu 1 tahun, butik ini mengalami surut dan akhirnya bangkrut. Nah, dia memutuskan untuk bekerja ke luar negeri lagi gitu. Nah, ke luar negeri itu yang tujuan kedua adalah Turki. Di negara Turki pun tidak lama, bekerja di sana, kemudian hanya 6 bulan, pulang lagi ke Indonesia, kenal sama orang, kemudian diajak ke Jepang. Nah, ini yang menarik adalah yang mengajak ini, orang yang mengajak ini hanya kenal di media sosial. Bukan karena mungkin orang yang dulu pernah kerja bareng kayak bukan. Gitu. Benar-benar artinya dia baru kenal itu juga. Baru kenal di media sosial, kemudian dia diiming-iming tadi, diiming-iming gaji yang besar, terus kemudian gaji 15 juta, kemudian masa kontraknya nanti 5 tahun. Belajar bahasanya di Jepang saja, nggak perlu di sini gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi saya tarik karena Revi ini juga butuh uang. Nah, ini menjadi daya tarik mereka dia untuk pergi ke Jepang. Gitu ya. Dan ketika Revi menyetujui mau pergi ke Jepang gitu ya, dibelikanlah tiket itu oleh orang ini. Nah, ini orang ini memberikan tiket dan menyampaikan saya juga nanti akan menyusul kamu, tapi saya berangkatnya nanti dari Hong Kong. Nah, padahal ini hanya lewat telepon hanya lewat telepon, tidak pernah tatap muka. Tapi Revi juga tidak mempertanyakan gitu ya, ini kok mudah banget tiba-tiba aku bisa dibeliin tiket langsung ke Jepang ya. Nah, gitu. Ini yang persoalan ini ya, yang jadi menarik di sini nanti kasus ini gitu. Nah, hal seperti ini sebenarnya di mana di Kebumen itu sudah sering terjadi gitu ya. Paling tidak di beberapa bulan ini ada 3 kasus seperti ini yang kenal hanya lewat media sosial, kemudian gitu ya. Menjadi dia ngikutin perintahnya dan akhirnya juga berakhir dengan tidak nyaman. Betul. Nah, si Revi ini juga sama. Nah, ketika berangkat dari Jakarta itu ternyata tidak langsung ke Jepang, masih berhenti di Malaysia. Jadi beberapa hari kemudian. Dengan keperluan untuk apa dia berhenti ke Malaysia? Nah, itu kita tidak tahu gitu, tidak tahu tujuannya apa gitu. Nah, mungkin karena dia dulu pernah ke Malaysia juga, mungkin harus mampir dulu atau gimana, kita tidak tahu pastinya gitu. Nah, kemudian dari Malaysia mereka pergi ke Jepang. Nah, Revi ini dari Jepang kemudian hilang kontak, Mbak. Hilang kontak selama beberapa hari dan setelah sekitar 10 hari hilang kontak itu ada laporan dari KBRI bahwa Revi ini kemudian ditahan oleh kepolisian di Jepang. Itu kasusnya apa? Belum tahu. Kita belum tahu sampai sekarang. Berarti masih ditelusuri ya, masih ditelusuri. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di belakang ya Pak bahwa katanya ini si Revi juga ada titipan gitu ya, bingkisan itu ya Pak ya. Nah, informasinya seperti itu. Tapi kita memang belum tahu pastinya. Belum tahu pastinya. Kita nanti masih menunggu dari pihak yang berwajib ya, mungkin dalam hal ini Kementerian Luar Negeri maupun KBRI untuk memberikan info. Kalau di kabupaten nanti di Dinas Tenaga Kerja gitu, menginfokan apakah ini benar atau enggak gitu. Tapi memang rumornya ada titipan-titipan seperti itu. Nah terkait dengan kasus yang dialami oleh Revi, apakah sebelumnya juga pernah dialami oleh warga Kebumen yang lain, Pak? Pernah Mbak. Hampir sama juga? Hampir sama. Jadi, tujuan negaranya? Tujuan negaranya ini berbeda. Jadi dulu ada kasus laki-laki, pekerja migran laki-laki itu awalnya bekerja di Brunei, kemudian pulang lagi bekerja ke Irak, terus pulang lagi di rumah nganggur gitu. Nah, dia dikenal orang di Facebook, bilangnya orang Lampung, juga belum pernah ketemu.
Nah, dia diurus semuanya, diberikan paspor dan semuanya, bahkan tiketnya pun itu juga diberikan juga ya. gitu. Persis atau mirip dengan kasusnya si Revi ini ya. Persis gitu. Nah, berangkatnya lewat Jakarta. Di Jakarta sebenarnya dia tidak lolos di imigrasi Jakarta. Oh, tapi masih diusahakan lagi sama orang Lampung ini berangkat lewat Bali. Dari Bali ternyata bisa lolos, kemudian terbang dari Bali itu ke Malaysia. Dari Malaysia ada yang jemput, orang yang menjemput menunggu masuk ke Thailand. Nah, dari Thailand nginep 1 hari, sudah ada yang nunggu lagi di sana. Dijemput lagi masuk ke Myanmar. Nah, di Myanmar itu kemudian ada orang yang menjemput masuk ke area gerakan pemberontak lah, gerakan yang dilarang di Myanmar. Mereka gabung ke sana dan sampai sekarang ini juga tidak bisa dibebaskan. Belum bisa dibebaskan karena memang masuk ke sindikat itu tadi ya, jadinya memang susah ditembus seperti yang tadi kita bahas di episode sebelumnya ya Pak ya. Nah, dari beberapa negara-negara yang tadi sempat Bapak sebutkan, itu kira-kira negara mana nih Pak yang memang sekiranya jarang nih saya menangani kasus serumit ini ya gitu, atau ya bisa dikatakan aman lah gitu. Kalau negara-negara tujuan pekerja migran hampir semua ada kasus gitu. Tapi memang tidak jumlahnya gitu. tidak begitu banyak gitu. Misalkan di Singapura itu jumlah pekerja migran kita juga tidak terlalu banyak, kasusnya juga tidak terlalu banyak di situ gitu. Tapi paling banyak di Malaysia. Paling banyak di Malaysia ya. Jumlah pekerja migrannya di situ paling banyak. Juga masalahnya paling banyak ya Pak ya. Banyak juga, gitu. Atau mungkin karena memang ini kali ya, iming-imingnya atau prosedurnya memang dipikir paling gampang ya, paling gampang sehingga banyak yang kena tipu di Malaysia. Iya, kalau di Malaysia itu pemikiran teman-teman itu kan negara yang dekat dengan Indonesia. Bahasanya hampir sama dengan bahasa Indonesia. Gitu. Jadinya nggak susah ya buat belajar bahasa mungkin. Dari segi bahasa mereka agak nyantai gitu, artinya karena nyambung ya Pak. Nyambung gitu. Nah, kemudian pintu masuknya pun juga banyak gitu. Jadi lebih mudah masuk ke Malaysia dibanding dengan negara-negara lain, karena kita bisa lewat mana-mana gitu. Pintu masuk ke situ banyak. Nah ini Pak pertanyaan terakhir ya Pak, kalau misal teman-teman nanti memang memutuskan buat pergi ke luar negeri, seandainya di sana mengalami mungkin kasus-kasus apapun, entah itu penganiayaan, entah itu penyitaan paspor, atau bahkan kasus-kasus yang lain, itu harusnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh dia gitu? Nah, ini yang paling penting ketika teman-teman mau berangkat ke luar negeri, ini harus mencari nomor-nomor telepon perwakilan kita gitu. Nah, misalkan nomor KBRI di negara penempatan itu berapa? Terus kemudian nomor Kemenlu, Kementerian Luar Negeri itu berapa? Nomornya di Dinas Disnaker di kabupaten itu berapa? Ataupun nomor-nomor lembaga-lembaga masyarakat yang konsen di situ itu juga berapa. Itu yang sangat penting. Karena ketika mereka menghadapi persoalan, biasanya mereka yang akan menghubungi nomor-nomor itu. Ataupun nomor keluarga juga sangat penting. Saya lupa. Nomor keluarga itu tetap aja jadi dia bisa misalkan menerima persoalan atau menghadapi persoalan di luar negeri, mereka bisa telepon ke keluarga untuk menyampaikan ini ke pemerintah. Berarti termasuk kayak misalkan migran care-nya punya Bapak ya, bisa bisa melakukan konsultasi ke situ gitu ya. Boleh konsultasi maupun pengaduan kasus itu bisa. Di nomor berapa Pak? Mungkin bisa disebut nggak apa-apa? Bisa di 081 395 2727 24. Itu nomor saya sendiri. Siap. Dan ini juga bisa menjadi sebuah bekal ya, teman-teman nanti kalau memang misalkan mau keluar negeri itu bisa konsultasi dulu, jangan buru-buru, karena tadi kita sudah
belajar banyak hal, banyak banget kasus-kasusnya ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali Pak, ini sudah melengkapi obrolan kita, mulai dari pengetahuan umum tentang migrant care, tentang bekalnya gitu ya, sampai dengan kasus-kasus yang terjadi di luar negeri gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah edukasi yang sangat bermanfaat ya buat teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri nanti, atau bisa konsultasi langsung ke Bapak juga boleh ya. Boleh. Kantornya di mana Pak? Di Taman Winangun. Oke, di Taman Winangun. Nanti informasi selengkapnya bisalah hubungi Bapak tadi nomor yang sudah tersedia. Thank you banget ya Sobat Cendekia, kita udah banyak banget dapat insight, semoga ini bisa bermanfaat sekali. Dan sekali lagi pesan kami berdua, kalau memang mau keluar negeri itu dipertimbangkan matang-matang segala resikonya ya Pak ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Bye-bye, terima kasih.